Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Ani Yudhoyono yang menjadi Ibu Negara Republik Indonesia sejak tanggal 20 Oktober tahun 2004 hingga 20 Oktober tahun 2014. Kristiani Herawati yang biasa dikenal dengan Ani Yudhoyono lahir di Yogyakarta tanggal 6 Juli tahun 1952 di Rumah Sakit Bethesda. Ia merupakan anak dari pasangan Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo dan Sunarti Sri Hidayah. Sewaktu lahir, Ani Yudhoyono terlahir prematur, yakni saat usia kandungannya masih 7 bulan dan beratnya hanya 2 kilogram. Namun, berkat kesabaran dan ketelitian dari kedua orang tuanya, Ani Yudhoyono tumbuh menjadi wanita yang hebat dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia lahir prematur. Pemberian nama Kristiani diambil dari nama pewayangan Kresna. Nama itu diberikan oleh sang ayah karena sangat menyukai tokoh wayang tersebut yang berkarakter baik. Sementara nama Herawati yang berarti kekuatan yang mampu menyapu bersih rintangan saat terjadi kekacauan. Ayahnya juga kala itu bertugas di Batalion Kresna, Yogyakarta. Ani adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Berikut keenam saudaranya yaitu 1. Pramono Edi Wibowo. Yang kedua, Hartanto Edi Wibowo. Yang keempat, Wijiasih Cahyasasi. Yang kelima, Retno Cahyaningtyas. Yang keenam, Urahasti Cendrawasih. Yang ketujuh, Mastuti Rahayu. Silsilah dari garis ayah. Kristiani Herawati adalah putri dari Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo, yakni tokoh militer terkenal di era Presiden Soeharto yang memimpin penumpasan gerombolan pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965. Sarwo Edi Wibowo menikah dengan Sunarti Sri Hidayah. Sarwo Edi Wibowo adalah putra dari Raden Kartowilogo yang menikah dengan Raden Ayu Sutini. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Kristiani Herawati bernama Sunarti Sri Hidayah. Sunarti Sri Hidayah adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tumbuh di keluarga militer membuat Ani menjadi sedikit tomboy. Di usia 5 tahun, Ani suka sekali memanjat pohon cermai dan mangga yang tumbuh di depan rumahnya. Selama memanjat, ia bisa duduk berjam-jam dan baru turun setelah diteriaki oleh sang ibunda. Tak hanya memanjat pohon, masa kecil Ani juga sering pergi berenang ke sungai, berlari-lari di sawah, bahkan membuat aneka mainan seperti mobil-mobilan dari buah. Tumbuh di keluarga militer nyatanya tidak membuat hidup keluarga berkecukupan. Ani mengungkapkan bahwa dengan gaji ayah yang pas-pasan, sang ibu sering mengakali sesuatu agar kebutuhan keluarga tercukupi. Kadangkala mereka sekeluarga makan nasi dicampur dengan jagung atau singkong. Bahkan ia juga menceritakan bagaimana sang ibu membagi 1 telur rebus menjadi kecil-kecil agar cukup untuk lauk sekeluarga. Kristiani Herawati sering berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan orang tuanya. Ayahnya sebagai tentara sering dinas keluar kota. Akibatnya, tempat sekolah Kristiani juga berpindah-pindah. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan pendidikan oleh ayah dan ibunya. Karena sering berpindah-pindah, sekolah menengah pertamanya di SMP Immanuel Medan, Sumatera Utara.
Setelah itu, Kristiani melanjutkan ke SMA 24 Jakarta. Sejak remaja, ia sudah bercita-cita menjadi dokter. Sehingga ketika tamat SMA, Ani langsung mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun sayangnya, ia harus gagal karena tidak lulus. Akan tetapi, ia tidak pantang menyerah. Ani kembali mencoba keberuntungannya dengan mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia atau UKI pada tahun 1971. Sayangnya, pada tahun ketiga, ia harus berhenti kuliah karena sang ayah ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan dan ia harus pindah sekeluarga. Meskipun kuliah kedokterannya tidak sampai lulus, ia tidak berdiam diri. Pendidikan sangatlah penting baginya. Ani kemudian melanjutkan kuliahnya dan lulus sebagai sarjana sosial ilmu politik dari Universitas Terbuka pada tahun 1998. Saat ayahnya menjadi gubernur Akabri, ia kerap mengikuti ayahnya dalam berbagai acara. Pada tahun 1973 adalah waktu pertama kalinya Ani bertemu dengan SBY. Saat itu bertepatan dengan acara peresmian Barak Taruna di Magelang. Ani yang masih gadis terpesona oleh sosok SBY yang berwibawa, tampan, atletis, dan tenang. Buntut pertemuan itu, SBY akhirnya bertandang ke rumah Ani. Dari sinilah mereka mulai merangkai kisah cinta dengan saling berkirim surat. Pada tahun 1974, saat Sarwo Edi menjadi duta besar, Ani dan SBY akhirnya resmi bertunangan. Yakni tepat setelah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perwira lulusan terbaik pada tahun 1973. Ia dan SBY berpisah karena Ani mengikuti ayahnya dinas di luar negeri sebagai duta besar di Korea Selatan. Mereka pun terpaksa menjalin hubungan jarak jauh selama 1,5 tahun. Pada tanggal 30 Juli tahun 1976, Ani Yudhoyono dan SBY resmi menikah di Ballroom Hotel Indonesia. Pernikahan mereka saat itu juga unik karena digelar bersamaan dengan pernikahan dua saudara perempuan Ani lainnya, yakni Urahasti Cendrawasih atau Titik dan Mastuti Rahayu atau Tuti. Pernikahan tersebut digelar tanggal 29 sampai tanggal 31 Juli tahun 1976 di Ballroom Hotel Indonesia. Ani dikenal setia mendampingi sang suami, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga terus menemani perjalanan SBY mulai dari prajurit TNI hingga terjun ke dunia politik. Terhitung sejak tanggal 29 Oktober tahun 1999, Ani Yudhoyono menjadi ibu menteri setelah SBY diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Statusnya itu berlanjut saat SBY menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Polhukam era Presiden Megawati Soekarno Putri. Selain itu, dia aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Persit atau Persatuan Istri Tentara, Kartika Chandra Dharma Pertiwi, dan Dharma Wanita selama SBY menjabat menteri. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, SBY yang saat itu berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia pertama yang menang melalui proses pemilu. Ani pun menjadi ibu negara ke-6 Republik Indonesia. 5 tahun kemudian, SBY kembali bertarung di Pilpres tahun 2019 dan kembali menang. Ibu Ani pun menjadi ibu negara selama 10 tahun.
Di sela-sela kegiatannya sebagai ibu negara, Ani Yudhoyono juga sempat memegang jabatan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Selain itu, dia juga menjadi pengurus pelindung National Women's International Club, pelindung utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan pelindung aliansi Pita Putih Indonesia. Ani juga menjabat sebagai Ketua Kehormatan Perkumpulan Pemerataan Tuberkulosis, Penasehat Utama Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia dan Persatuan Istri Purnawirawan, Penasehat Paguyuban Ria Pembangunan, Pembina Dewan Kerajinan, Pembina Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, Pembina Cinta Tenun Indonesia, Pembina Mutu Manikam Nusantara Indonesia, Duta Nasional HIV atau AIDS dan ASI, dan Bunda PAUD se-Indonesia. Selain itu, Ani Yudhoyono memiliki hobi fotografi. Ia sering membawa kamera saat mendampingi suaminya yang saat itu sedang ada kunjungan kerja. Hasil jepretannya ia posting di akun media sosial Instagramnya. Setelah tak lagi menjadi ibu negara, hobinya tetap berlanjut, yakni berkebun, jepret-jepret, dan bermain dengan cucu-cucunya tercinta. Di dalam keluarga, Ani Yudhoyono adalah ibu panutan bagi putra-putrinya. Bahkan, sang menantu mengatakan bahwa ia adalah sumber kekuatan dalam keluarga SBY. Tidak sekalipun ia meninggalkan SBY. Beliau selalu ikut kemanapun Bapak SBY bertugas kala beliau masih menjabat sebagai presiden. Ani Yudhoyono diketahui mulai dirawat di Rumah Sakit Nasional University Hospital, Singapura sejak bulan Februari tahun 2019. Ia divonis mengidap penyakit kanker darah atau leukemia. Selama 3 bulan, ia dirawat di rumah sakit dan jarang keluar rumah sakit. Ibu Ani menjalani pengobatan di Singapura sejak tanggal 2 Februari tahun 2019. Pengobatan dilakukan atas rekomendasi tim dokter Kepresidenan Indonesia. Ia selalu didampingi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan juga anak-anaknya serta menantunya selama perawatannya. Setelah beberapa kali di kemoterapi serta dilakukan perawatan intensif, kondisi mantan ibu negara ini sempat membaik namun kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Pada tanggal 1 Juni tahun 2019, Ani Yudhoyono, mantan ibu negara Indonesia, akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 11.50 waktu Singapura. Setelah lama berjuang melawan penyakit kanker yang ia derita, ia meninggal di usia 67 tahun. Jenazahnya kemudian diterbangkan dari Singapura ke Jakarta dan disemayamkan di Cikeas, Bogor. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada tanggal 2 Juni tahun 2019. Pada tanggal 30 Juli tahun 1976, Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Ballroom Hotel Indonesia. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia adalah mantan anggota TNI AD dengan pangkat terakhir mayor. Untuk lebih jelas mengenai siapa AHY, bisa ditonton di video sebelumnya yang berjudul Silsilah dan Biografi Agus Harimurti Yudhoyono. Linknya saya taruh di deskripsi. Agus Harimurti Yudhoyono kini terjun ke dunia politik.
di mana sebelumnya ia pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 tetapi gagal. Kini ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yakni partai yang didirikan oleh ayahnya. AHY menikah dengan Anissa Larasati Pohan pada tanggal 8 Juli tahun 2005 di Istana Bogor. Dari hasil pernikahannya, AHY dikaruniai satu orang putri yang diberi nama Almira Tunggadewi Yudhoyono, lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 2008. Putranya yang kedua bernama Edi Baskoro Yudhoyono. Ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejak tahun 2009, Ibas, panggilan akrabnya, berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia. Ibas aktif sebagai politisi Partai Demokrat. Karirnya di Partai Demokrat diawali sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Pada tanggal 24 November tahun 2011, Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono melangsungkan akad nikah dengan Siti Ruby Alia Rajasa di Istana Cipanas. Pernikahannya bernuansa adat Palembang. Alia adalah putri dari Hatta Rajasa yang kala itu menjabat sebagai Menko Perekonomian. Dari hasil pernikahannya, ia dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang pertama bernama Airlangga Satriadi Yudhoyono. Yang kedua, Pancasakti Maharajasa Yudhoyono. Yang ketiga, Gayatri Idalia Yudhoyono. Dan yang keempat, Alisa Prameswari Yudhoyono. Selama hidupnya, Ani Yudhoyono banyak memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya adalah yang pertama, penghargaan PIN Emas dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Ani Yudhoyono pernah meraih penghargaan berupa PIN Emas yang diberikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai Ibu Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Penghargaan PIN Emas itu dibawa pulang oleh Ani Yudhoyono dalam acara puncak peringatan Pekan ASI Sedunia pada tahun 2007. Yang kedua, penghargaan UNEP. Ani Yudhoyono juga memboyong penghargaan berupa Certificate of Global Leadership dari The United Nations Environment Program atau UNEP. Ani Yudhoyono diserami penghargaan berkat kontribusinya dalam program Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon atau GPTP. Penghargaan yang digelar pada tanggal 1 Desember tahun 2007 itu adalah salah satu penghargaan di kancah internasional di mana prestasinya berhasil diakui di dunia. Yang ketiga, penghargaan PIN Emas dari pendiri Grameen Bank. Penghargaan PIN Emas dari pemegang Nobel Perdamaian tahun 2016 sekaligus pendiri Grameen Bank, yakni Muhammad Yunus. Penghargaan tersebut diraih oleh Ani Yudhoyono pada tanggal 28 Juli tahun 2008 dalam acara regional Microcredit Summit 2008. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Ani Yudhoyono dalam mengembangkan UKM dan kredit mikro Indonesia melalui program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera dan Indonesia Kreatif atau Perkasa. Penghargaan yang keempat dari UNESCO. Atas usahanya dalam memberdayakan perempuan dalam dunia pendidikan, Ani Yudhoyono memperoleh penghargaan dari Laurier dan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan UNESCO. Penghargaan itu diberikan pada acara peringatan 1 Dasawarsa Laurier UNESCO for Women in Science, the World Science Day
for Peace and Development di Universitas Indonesia pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2013. Penghargaan yang kelima dari Yasas Budimat Patmika. Yasas Budimat Patmika memiliki arti perempuan cerdas, bijaksana, dan terpilih. Penghargaan Yasas Budimat Patmika diberikan kepada Ani Yudhoyono pada tanggal 18 Desember tahun 2013 silam. Istri dari SBY itu dianugerahi penghargaan tersebut oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan yang keenam, Tokoh Peduli Peningkatan Kecerdasan Anak Indonesia. Ani Yudhoyono juga pernah mendapatkan penghargaan Tokoh Peduli Peningkatan Kecerdasan Anak Indonesia 2014 dari LKBN Antara. Penghargaan itu diberikan atas pengabdian Ani selama 10 tahun dalam usahanya mencerdaskan anak-anak Indonesia lewat program Indonesia Pintar yang digagasnya bersama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP. Penghargaan yang ketujuh, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2011, pemerintah memberikan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana kepada Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono. Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap memiliki jasa besar dalam bidang pemberdayaan wanita dan anak. Sebelumnya, kepedulian Ibu Ani kepada wanita dan anak muncul karena ia adalah pemimpin dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP. Perkumpulan itu membuatnya aktif berkontribusi dalam ranah pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Demikianlah silsilah dan biografi Ani Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia yang keenam yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.